Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, yang judulnya Santun dan Menghargai Teman. Nah, santun, ada yang tahu nggak santun itu apa? Iya, pintar. Jadi, Ibu perluas lagi, santun adalah halus budi, baik bahasa, sopan, tingkah lakunya. Orang yang santun biasanya itu dia sabar, ramah, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti dia menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, jadi anak-anak, kita itu harus memperdulikan sesama kita, harus memperdulikan orang lain. Seperti kepada teman kita, jika teman kita kesusahan, kita harus memperdulikannya, harus menolongnya ya. Allah juga adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Allah berfirman yang artinya, Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya terhadap kamulah Allah menyantun dan Maha Penyayang. Jadi anak-anak, Ibu punya beberapa contoh sikap yang santun. Tapi sebelum Ibu menyebutkan contoh sikap yang santun, anak-anak tahu nggak apa itu contoh-contoh sikap yang santun? Seperti apa contohnya? Iya, menolong-menolong. Iya, pintar. Nah, jadi di sini Ibu punya contohnya. Ya, yang pertama kita harus mengucapkan salam sambil senyum, sambil wajahnya berseri-seri. Nah, seperti ini contohnya. Ibu bakal contohin. Seperti Ibu mau menyapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Ibu sekalian. Apa kabar? Nah, seperti itu contohnya ya anak-anak. Kita harus mengucapkan salam itu kita harus dengan penuh senyuman, harus berseri-seri, harus lembut. Nah, itu contoh sifat yang santun yang pertama. Nah, kemudian contoh yang kedua itu berbicara dengan lembut, dengan tenang, suara tidak terlalu keras dan menyakitkan, sabar saat mendengarkan teman berbicara, hindari berkata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Seperti itu. Nah, di sini siapa sih yang sering menyakiti hati teman atau berkata kurang baik atau kurang sopan terhadap teman? Nggak ada ya. Alhamdulillah, berarti anak Ibu baik-baik semua. Nah, jadi kita berbicara harus dengan lembut, dengan nada yang tenang. Kita tuh nggak boleh anak-anak berbicara dengan nada yang keras, nada yang lantang kayak gitu. Itu contoh nggak baik. Itu bukan contoh dari santun ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong dalam kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau tertimpa musibah, usahakan untuk menjenguknya. Nah, jadi di sini Ibu ada contoh gambar anak-anak. Contoh gambar di sini teman saling tolong menolong. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Nampak ya anak-anak? Nah, ini ada contohnya. Di sini ada contoh kita beri nama. Ini namanya Dana dan ini namanya Doni. Nah, si Dana ini dia jatuh dari sepeda. Kemudian si Doni menolongnya. Tuh, jadi kita harus saling tolong menolong. Ini adalah salah satu contohnya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jika ada teman kita di jalan kesusahan, kita harus wajib menolongnya ya. Nah, kemudian contoh santun yang keempat yaitu berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja.
kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat, jelata, dan sebagainya, itu kita harus memang saling berteman. Tidak boleh kita memilih teman, dia miskin saya tidak mau berteman, itu tidak boleh. Itu jadi contoh yang tidak baik ya anak-anak. Mau dia itu miskin, mau dia itu fisiknya kurang sempurna, seperti contohnya mungkin dia kehilangan sebelah kakinya, itu kita juga harus tetap berteman. Kita nggak boleh memandang, kita nggak boleh bilang nggak mau berteman sama dia karena dia cacat, nggak boleh ya, karena itu bukan salah satu sifat yang santun. Nah, kemudian contoh yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk ya anak-anak. Contohnya seperti saat berada di lingkungan teman, kita harus berkata sopan, baik. Kita tidak boleh mencela seperti, ih baju kamu jelek kali, kayak gitu. Jelek kali, ih kamu hitam kali. Itu nggak boleh anak-anak. Jadi kita harus menghargai teman dari perkataan kita, tidak boleh mencela ya. Baiklah. Kemudian contoh yang keenam anak-anak, rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerjaan temanmu. Seperti contohnya seperti kita bekerja kelompok nih, terus temannya yang mengerjakan, kita harus menghargai dia, itu usahanya dia. Jadi kalau misalnya kerja kelompok itu kerjanya sama-sama, nggak boleh misalnya dia aja yang kerja, nggak boleh seperti itu ya anak-anak. Terus kalau misalnya ada temanmu nih yang dia itu ujian terus dia dapat nilai yang buruk, lebih rendah dari kamu tidak boleh berkata buruk, tapi kamu harus menyemangati dengan kamu pasti bisa, ayo belajar lagi, nilai ini cuman kali ini aja mungkin kamu dapat, kamu harus berusaha lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, lebih bagusnya seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh yang 7, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti Doni dan Dana tadi. Si Doni telah menolong si Dana yang jatuh dari sepeda. Nah, jadi si Dana ini harus mengucapkan terima kasih banyak kepada si Doni. Nah, banyak juga contoh lainnya. Berterima kasih kepada yang telah berjasa. Seperti kalian berterima kasih juga kepada ibu guru, orang tua yang telah membesarkan, yang telah mengajarkan, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian contoh yang ke-8, meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Saat kita mungkin menyinggung perasaan teman, mungkin dia tersinggung, kita harus meminta maaf. Tidak boleh malu untuk meminta maaf. Kita harus mempermudahkan diri kita untuk meminta maaf kepada orang lain jika kita sudah menyakiti orang lain ya anak-anak. Nah, di sini siapa sih yang sering menyinggung atau berbuat buruk kepada temannya? Gak ada ya. Alhamdulillah baik-baik semuanya anak ibu. Jadi nggak boleh melakukan hal-hal buruk ya anak-anak. Nah, kemudian contoh yang ke-9, tidak mengambil hak orang lain, menguasai dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Itu tidak boleh. Contohnya seperti biasanya kan kalau misalnya kita di lingkungan sekolah ada tuh ya anak yang sok-sok reman, tuh anak yang sok-sok reman, yang sok-sok gimana gitu. Nah, itu biasanya suka mempungli, suka merampas uang jajan gitu. Itu tidak boleh, tidak baik. Nah, kemudian yang berdusta demi kebaikan dia sendiri, itu nggak boleh ya anak-anak. Kita tuh harus jujur. Allah tidak suka orang yang berdusta. Nah, kemudian contoh yang terakhir, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian secara langsung. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Misalnya ada teman kamu nih, dia mengikuti lomba. Misalnya dia mengikuti lomba mengaji, lomba azan tuh. Kemudian dia menang, dia mendapatkan juara 1. Nah, kamu harus mengucapkan selamat kepada teman kamu. Wah, selamat ya kamu menang. Nah, seperti itu ya. Kita harus menyanjunginya, jadi dia lebih semangat. Oke. Nah, jadi itu dia salah satu contoh santun terhadap teman. Nah, kemudian
Kemudian di sini ibu mau menunjukkan sifat yang tidak baik ya. Nah, kalau menurut anak-anak, ini termasuk sifat yang santun atau tidak? Nah, nampak ya, ini termasuk sifat yang santun atau tidak? Siapa yang berani jawab? Iya, tidak. Karena apa? Karena ini dia mencela temannya. Mencela temannya karena temannya yang ini gendut. Dua orang ini mencela teman yang gendut ini. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, karena kita kan seperti tadi yang ibu bilang, kita itu kalau berteman gak boleh memilih. Mau dia kaya, mau dia gendut, mau dia hitam, mau dia jelek, itu kita harus berteman, gak boleh seperti pada gambar ini anak-anak. Nah, kemudian anak-anak di sini ibu mau mengajak kalian untuk bertepuk anak salih. Langsung saja ikutin ibu dan kita harus bertepuk tangan 3 kali ya. Langsung saja ikutin ibu ya. Tepuk anak salih. Aku anak salih, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ibu ada salah-salah kata. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik.